Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, selamat datang di kanal YouTube GPIB Jemaat Peniel Palembang. Sebentar kita akan beribadah melalui video penuntun ibadah hari Minggu. Sebelum saudara mengikuti ibadah, ada baiknya saudara memperhatikan beberapa hal berikut ini. Saat teduh pribadi jemaat bersama keluarga. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang Sumber napas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati kami, mohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyang, binasa dunia, tegaklah firman Allah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa, firman-Mu ya Tuhan akan kami dengarkan. Kami membutuhkan hikmat dan pengertian memahaminya. Karena itu dengan penuh kerendahan kami memohon, anugerahkanlah hikmat dan pengertian agar kami karena Tuhan dapat memahami kekayaan firman-Mu. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan membuka Alkitab. Ulangan pasal 20, Ulangan pasal 20, kita akan membaca satu ayat yang ke-20, Ulangan pasal 20 ayat yang ke-20. Karena itu mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya ajak saudara untuk baca ayat 19 karena ini terkait. Cuma di Sabda Guna Krida kita hanya baca ayat 20. Saya ajak saudara baca ayat 19. Saya bacakan ya. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusak pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Demikian firman Tuhan ini, dan saya mau ajak saudara lihat sisi ini. Jadi hari Minggu kemarin, kalau Bapak Ibu masih ingat renungannya, saya bicara soal tahun ke-7 itu ada aspek sangat penting, yaitu kepedulian Allah terhadap alam semesta, yang juga berfungsi untuk membangkitkan, mengolah kembali relasi lebih tajam lagi, lebih erat lagi dengan Allah, tapi juga dengan sesama manusia. Ketika mengistirahatkan tanah, hewan, itu juga kepedulian Tuhan kepada lingkungan. Nah puji Tuhan hari Minggu ini, hari Rabu ini, kita lanjut lagi ternyata. Kita dapat di Ulangan pasal 20 ayat 19 dan ayat 20. Ini sebenarnya hukum tentang perang. Apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam perang. Nah menariknya muncul ayat 19 dan ayat 20. Orang kan bosan berperang terus, kok nggak kalah-kalah itu musuh. Lihat ayat 19, Tuhan tahu kebosanan mereka dan juga amarah pasti ketika perang itu emosinya nggak terkendali. Dan dalam kelelahan, emosional, dan segala yang tak terkendali, bisa barang-barang tertentu jadi kambing hitam. Nah bisa saja pohon-pohon sembarang ditebang dan diayunkan dengan pedang karena nggak bisa mukul musuh. Itu ayat 19. Tuhan bilang awas ya, jangan kau tebang pohon. Mana itu coba lihat. Jangan engkau merusak pohon-pohon sekelilingmu dengan mengayunkan kapak kepadanya. Pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Jadi jangan lampiaskan emosimu, kata Tuhan, karena lamanya berperang, ketidakstabilan emosi itu kau luapkan di pohon-pohon. Pohon gak bersalah, jangan kau tebang.
Ini hal pertama. Baru masuk di ayat 20. Tapi kalau memang melihat pohon yang tidak menghasilkan langsung bermanfaat dalam diri, misalnya untuk makanan, bisa kau tebang, bisa kau potong, bisa kau robohkan, hancurkan saja. Kalau saudara baca ini, kok kesannya jangan tebang pohon karena pohon nggak salah, tapi kalau yang tidak menghasilkan boleh. Kalau cuma sampai sini jadi masalah. Ayat 20 harus dibaca tuntas. Yang tidak menghasilkan boleh dipotong, boleh ditebang, tapi jangan sembarang. Semua yang tidak menghasilkan dimusnahkan. Tidak. Ayat 20 ada khusus, apa itu? Yang bisa digunakan mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawat engkau sampai kota itu jatuh. Di luar pohon yang tidak menghasilkan makanan langsung dan berguna berfaedah langsung kepadamu, boleh kau potong, kata Tuhan. Boleh kau tebang. Catatannya, jangan sembarang juga tebang. Pilah juga pohon mana yang boleh kau tebang, walaupun tidak berdampak, tapi tidak berguna untuk bangun pagar, jangan kau tebang. Kau saudara harus baca 20 begitu. Jadi yang tidak menghasilkan bisa kau tebang. Tetapi khusus yang berguna untuk pagar peperangan. Seakan mau bilang begini, bahwa tidak patut melampiaskan segala bentuk ambisi, baru emosi yang meluap-meluap, tidak tepat sasaran, apalagi menghancurkan pohon, mewakili bumi misalnya toh, apalagi menghancurkan kehidupan yang bermanfaat yang kau pakai untuk kebutuhan, untuk kehidupan. Kalau tidak, biarkanlah itu lestari. Seakan mau bilang begitu. Bayangkan Bapak Ibu, sampai hal detail soal satu batang pohon pun Tuhan perhitungkan dan Tuhan atur dalam Taurat, khusus pada bagian aturan tentang perang. Saudara lihat, jangan kau tebang pohon, sebab pohon tidak ikut berperang dengan kau. Kalaupun harus kau tebang, kau pilih yang tidak ada pasokan makanan langsung, yang tidak berfaedah buatmu. Tapi jangan juga sembarang, yang bisa dipakai untuk pagar, itu yang kau tebang. Betapa aturan ini makin lama makin mengerucut. Tujuannya apa? Untuk si pohon. Menarik ya? Untuk pohon loh aturan ini, bukan untuk perang. Saya menangkap untuk pohon. Melalui aturan perang, Tuhan lindungi pohon. Ini menarik. Betapa Tuhan sangat peduli. Ya, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman? Bapak Ibu, renungan ini sangat pendek, sangat sederhana. Kembali ke hari Minggu kemarin, betapa Allah peduli tentang kekuatan dan kesehatan manusia, maka tahun ke-7 dilimpahkan. Betapa Tuhan peduli tentang alam semesta, maka tanah diistirahatkan selama 1 tahun di tahun ke-7. Hari ini, secara spesifik di hari Rabu ini, betapa Tuhan peduli pada kelangsungan satu batang pohon dengan membuat aturan perang yang sebenarnya bertujuan bukan memenangkan mereka atau melindungi musuh, bukan, melindungi kehidupan pohon. Saya mau bilang, betapa Tuhan sangat care, bukan saja pada makhluk ciptaan yang disebut manusia, tapi semua yang Dia ciptakan, termasuk saya bilang tadi, pohon. Pohon pun tidak luput dari perhatian manusia. Saya mau bilang begini, ketika Sang Halik semesta memperhatikan kelangsungan hidup sebatang pohon, bagaimanakah dengan saudara dan saya yang berkhotbah tentang itu? Bagaimanakah kepedulian kita juga tentang alam semesta? Aduh, terlalu luas, kita sempitkan tentang sebatang pohon. Dalam rangka go green, saudara dan saya punya tanggung jawab moral, bukan tanggung jawab hukum loh. Diatur loh di Alkitab. Kepedulian saudara secara rohani ini diaktualkan secara ekologi.
Kemampuan saudara berteologi teraktualisasi secara ekologi, lingkungan hidup, yaitu melestarikan lingkungan ini karena Tuhan pun peduli pada sebatang pohon. Dengan cara apa? Barangkali minimalisirlah penggunaan kertas di dalam gereja. Bapak Ibu, musibah membawa berkah. GPIB Piniel Palembang sejak COVID-19 tidak lagi mencetak warta jemaat secara tertulis. Kami bikin dalam bentuk PDF dan dikirimkan. Tidak ada sama sekali, satu rangkap pun tidak ada warta jemaat. Demikian juga tata ibadah. Paling banyak 12 lembar untuk dipakai tim penyanyi, presbiter bertugas, tim IT, 10. Itu saja, selebihnya tidak. Minimalisirlah penggunaan kertas. Kenapa kertas? Karena kertas berhubungan erat dengan sebatang pohon. Mungkin begitu. Atau yang beberapa bulan lalu saya mengatakan tentang berhentilah untuk menggunakan minuman kemasan yang dipakai dalam ibadah, dalam persidangan atau apapun, entah botol plastik atau gelas plastik. Mengapa? Karena itu juga mengganggu kehidupan lingkungan. Jika Tuhan sangat peduli, saatnya saudara pun demikian peduli. Berhentilah menggunakan tas plastik untuk ibu-ibu babungkus misalnya. Saya mau bilang hal-hal sederhana, hal-hal kecil adalah wujud saudara dan saya peduli sebagai gereja untuk kehidupan ekologi. Karena ternyata kehidupan satu batang pohon sangat Tuhan pedulikan. Kiranya pun kita peduli pada lingkungan ini. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa dalam Tuhan Yesus Juru Selamat Sang Halik Semesta untuk kesempatan ibadah keluarga yang bisa kami lakukan di rumah masing-masing melalui video penuntun ibadah di kanal YouTube GPIB Jemaat Piniel Palembang. Kami bersyukur Tuhan begitu memberkati mereka yang punya potensi hingga memungkinkan tayangan ini dapat kami nikmati dalam kebersamaan persekutuan, para tim IT di belakang layar, tim audio yang juga mengupayakan, dan tiap-tiap kami yang terlibat dalam pelayanan ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanyalah bagi Tuhan untuk kesempatan tiap-tiap talenta ini bergabung bersama menyelenggarakan ibadah melalui media jarak jauh. Bahkan firman Tuhan sudah kami dengar, mengajarkan kami untuk peduli
Sebagaimana Allah peduli pada semesta, lingkungan hidup, bahkan satu batang pohon pun ada dan tidak luput dari perhatian Tuhan. Kiranya kami sebagai gereja Tuhan juga mulai menata lagi konsep berpikir kami tentang menjadi tangan Tuhan bagi dunia ini dan juga bagi kelangsungan kehidupan di bumi ini. Lewat berbagai program-program yang peduli dan berpihak pada Go Green, kegiatan-kegiatan yang berpihak pada kelangsungan kehidupan bumi dengan berbagai upaya yang kami buat, supaya firman Tuhan tidak hanya didengar dan diberitakan, gereja tidak hanya bersuara, tapi juga segera mengerjakan, melakukan, menjadi contoh terdepan tentang bagaimana proyek-proyek, program-program kegiatan gerejawi mendukung ekologi. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu. Di syafaat ini hamba berdoa untuk semua yang hadir. Tuhan mengenal kami satu persatu. Engkau yang tahu apa yang kami alami, jalani, rencanakan dan perbuat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Di saat kami duduk atau berdiri, bangun atau berbaring, di saat kami tertawa bahagia atau terpojok dalam sedih karena pergumulan, tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Karena itu bersama dengan umat-Mu yang tertunduk, hamba berdoa dan menyerahkan tiap-tiap pribadi yang saat ini dalam berbagai kondisi yang tak sama menghadapi berbagai persoalan hidup, baik karena kondisi new normal pandemi COVID-19 ini, maupun berhubungan dengan anak-anak, masa depan mereka, sekolah dan pendidikan, atau juga berhubungan dengan penghasilan berupa usaha, pekerjaan, dan bisnis. Sumber segala masa depan datang dari Tuhan. Kepada Tuhan saja kami memohon, lindungilah kami semua, siapapun di antara kami yang tunduk di syafaat ini. Jauhkanlah kami dari malapetaka dan musibah, sakit penyakit. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami ada dalam perlindungan Tuhan. Tapi juga kami berdoa dan memohon, bukalah juga kesempatan dan peluang. Dan biar mata iman kami juga dengan hikmat bisa melihat tiap peluang yang Tuhan buka di kondisi terjepit, suram dan sulit sekalipun. Sehingga kami boleh menyadari, di titian yang tak mudah sekalipun seperti ini, kami selalu merasakan pendampingan Tuhan. Bapa, terima kasih, semua kehidupan dan rencana kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami, ini syafaat kami demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Yunus 2 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama persembahan kita.
tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Umat memberi persembahan syukur. Tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk kemuliaan namamu di dunia. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi tetap berdiri, mari bersiap untuk kembali dalam kehidupan sehari-hari mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu, sangkal diri sebagai hamba-Nya. Jadi saksi setia dan teguh. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Kita bersyukur telah bersama-sama beribadah. Kami menginformasikan kepada Bapak Ibu apabila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai seluruh kegiatan peribadahan di GPIB Jemaat Peniel Palembang, atau barangkali saudara rindu berpartisipasi untuk terlibat bersama dalam pelayanan, salah satunya misalnya virtual choir, saudara bisa menghubungi beberapa nomor telepon yang akan ditayangkan berikut ini. Saya mengajak saudara, mari bersama-sama kita ambil bagian dalam persekutuan kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.